Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota Hafiz Ibrahim, Pristia Mulahania, Ru'ainu Hasyafikoh, Yesika Dwi Elvira, Nerisa, dan Korinatus Satya. Dengan dosen pengampu, Ibu Intan Nur Azizah. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang dialektika Islam dan kebudayaan penginyongan. Dialektika Islam merupakan proses dialog antara agama dan manusia sebagai pemeluknya yang diturunkan oleh Tuhan di muka bumi. Kemudian, budaya penginyongan merupakan sebuah kebudayaan yang berkembang di wilayah Banyumas sebagai cara berpikir orang Banyumas di kehidupan sosial. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak presentasi dari kelompok 11 yang akan disampaikan oleh para presentator dari kelompok 11. Saya akan menyampaikan materi tentang dialektika Islam. Dialektika konteks Islam merupakan proses dialog antara agama dan manusia sebagai pemeluknya yang diturunkan Tuhan di muka bumi. Dalam proses penyebaran Islam ke Nusantara, dialektika ditunjukkan dengan mengakomodasi terhadap tradisi lokal masyarakat setempat. Dengan demikian, proses dialektika akan terus berlangsung di tengah masyarakat yang religius dan memiliki keberagaman budaya seperti halnya di Indonesia. Dialektika Islam menganggap bahwa agama Islam membentuk sekaligus dibentuk dan mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh ruang dan waktu yang melengkapinya. Dialektika ini terjadi dalam upaya menuju kesempurnaan. Sebuah proses pembentukan Islam tidak akan pernah selesai selama ruang dan waktu masih tersedia. Dalam kehidupan masyarakat Banyumas, istilah penginyongan atau disebut dengan pekulaan merupakan pengakuan secara sadar tentang siapa saya. Pengakuan demikian merupakan pengakuan secara sadar untuk mengakui diri sendiri sebagai masyarakat lumrah, orang kebanyakan, wong cilik, tidak menempatkan diri dalam posisi lebih unggul dibanding dengan orang atau kelompok lain. Penginyongan adalah sebuah konsep hidup yang berisi cara berpikir orang Banyumas di tengah kehidupan sosial yang heterogen. Konsep penginyongan merupakan wujud resistensi masyarakat Banyumas terhadap hegemoni kerajaan-kerajaan besar pada masa lalu, baik kerajaan-kerajaan Jawa maupun kerajaan-kerajaan di tanah Pasundan. Hal ini karena kekuasaan kerajaan-kerajaan besar itu berimbas pada dua hal penting, yaitu kekuasaan secara teritorial dan kekuasaan secara kultural. Budaya penginyongan memiliki perbedaan dengan budaya Jawa yang pada umumnya terletak pada bahasa dan cara berbicara orang penginyongan itu sendiri. Semua watak yang hidup dalam diri orang penginyongan terwujudkan dalam cara mereka berbicara serta bahasa yang mereka gunakan. Masyarakat orang penginyongan memiliki ciri khas yang apa adanya, terus terang, tanpa basa-basi, serta belak-belakan. Sifat tersebut sering disebut dengan sifat caplaka. Selanjutnya materi tentang hakikat budaya. Manusia hidup di dalam konteks budaya masing-masing. Budaya merupakan karakteristik pola-pola perilaku hasil belajar dalam sekelompok masyarakat. Manusia lahir tidak membawa budaya, melainkan dilengkapi dengan kapasitas untuk mempelajari budaya dengan cara misalnya mengamati, meniru, dan mencoba-coba. Pandangan ini menekankan peran lingkungan dalam membangun budaya. Budaya berada di dalam pemikiran masyarakat pemiliknya. Dimungkinkan terdapat perbedaan dalam berpikir dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam hal seperti ini, diperlukan adanya kesadaran dan pengertian atas keragaman budaya antar sekelompok masyarakat, etnis, umat beragama, dan bangsa. Untuk itu, setiap masyarakat mutlak memiliki cara untuk mempertahankan budayanya masing-masing, yaitu dengan cara mempertahankan nilai-nilai dalam budayanya sendiri dan terbuka dengan nilai-nilai budaya luar kelompok masyarakatnya. Selanjutnya, tradisi budaya penginyongan. Perbedaan budaya penginyongan dengan budaya Jawa pada umumnya terletak pada bahasa dan cara berbicara orang penginyongan itu sendiri. Semua watak yang hidup dalam diri orang penginyongan terwujudkan dalam cara mereka berbicara serta bahasa yang mereka gunakan. Ciri lain orang penginyongan ialah cenderung apa adanya.
Masyarakat Penginyongan memiliki ciri khas yang apa adanya, terus terang, apa mestinya, tanpa basa-basi serta belak-belakan. Sifat tersebut sering disebut dengan sifat cablaka. Menurut penelitian Priyadi, cablaka merupakan karakter utama orang Penginyongan yang memiliki arti bahwa orang Penginyongan itu bicara apa adanya atau terus terang. Cablaka merupakan karakter yang dicetuskan secara spontan oleh manusia Penginyongan terhadap fenomena yang ada di depan mata, tanpa ditutup-tutupi. Penginyongan tergambarkan dari satu konsep hidup yang ada dalam masyarakat, yaitu konsep cablaka. Cablaka sendiri memiliki banyak persamaan kata seperti tok melong, blakasuta, maupun glogoksoar yang kurang lebih memiliki arti yang sama dengan cablaka. Konsep cablaka merupakan sebuah konsep hidup yang menjunjung tinggi kesetaraan mengacu pada tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Ada juga anggapan bahwa cablaka merupakan akronim dari cahwalaka yang berarti anak yang apa adanya. Oleh karena itu, cablaka dikenal sebagai konsep yang apa adanya. Ajaran lain dari konsep cablaka adalah hidup sederhana. Kehidupan orang Penginyongan adalah kehidupan yang menjunjung tinggi kesederhanaan yang berlatar belakang agraris. Pola hidup sederhana mengandung unsur kekuatan, ketabahan, pengendalian diri dalam menghadapi perjuangan hidup dari segala kesulitan dan tantangannya. Dalam masyarakat Penginyongan sering didengar dengan istilah dagelan. Dagelan adalah salah satu tradisi yang sudah menjadi karakteristik atau watak orang Penginyongan. Dagelan berasal dari kata dagel yang berarti melucu. Dagelan sudah menjadi akar tradisi watak orang Penginyongan, namun sisi negatif dari berdagelan adalah di mana sering orang Penginyongan dianggap tidak serius meski dalam situasi formal. Lebih jauh karena sering dianggap tidak serius, masyarakat Penginyongan juga sering dipandang sebelah mata dan dianggap tidak berkompeten. Faktor penting untuk melestarikan budaya adalah dengan cara memperkenalkan budaya semenjak dini. Nilai-nilai cablaka seharusnya sudah ditanamkan sejak dini. Misalnya, dengan memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas, memperkenalkan budaya Penginyongan dengan kaya sastra, kesenian, dan berdakwah, serta dapat memperkenalkan budaya Penginyongan melalui kesenian lukisan serta melalui sarana pendidikan. Makna arti Penginyongan. Penginyongan bagi orang Banyumas adalah sebuah konsep hidup. Ketika seseorang menyebut dirinya sebagai Penginyongan, maka sadar atau tidak sadar ia tengah memposisikan diri sebagai masyarakat kebanyakan dan atau kaum awam di tengah hegemoni kelompok lain yang lebih unggul. Namun sesungguhnya pengakuan demikian bukanlah hal yang paling substantif di dalam konsep ini. Di balik itu semua, konsep Penginyongan berisi cara berpikir orang Banyumas di tengah kehidupan sosial budaya yang heterogen dan campur aduk. Ada dua sikap dasar di balik makna kata Penginyongan. Yang pertama ada sikap merendah, tidak unggul-ungguli atau tidak memandang diri sendiri lebih unggul dibanding orang lain. Yang kedua ada sikap semadya, tidak lebih unggul, tidak juga tidak rendah. Kedua, sikap jujur, mengakui hal-hal umum yang melekat pada dirinya baik berupa kekurangan maupun kelebihan. Dengan kedua sikap demikian, maka kaum Penginyongan dapat lepas dari kebohongan dan kamuflase untuk menutupi kelemahan diri. Mereka lepas dari hidup seolah-olah hebat, seolah-olah menang, seolah-olah kaya, seolah-olah kuasa, dan seterusnya. Karena kata Penginyongan yang memiliki nilai rasa kegetiran tersebut bukan tanpa sebab dan musabab. Wilayah Banyumas sejak lama merupakan daerah jajahan kerajaan besar di Pulau Jawa. Kekuasaan beberapa kerajaan Jawa seperti Majapahit, Demak, Pajang, Mataram hingga Kesultanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat telah memberikan pengaruh nyata terhadap keberadaan kebudayaan Banyumas. Demikian juga kerajaan Pajajaran di tanah Pasundan juga memiliki pengaruh masuknya kebudayaan Sunda di daerah ini. Penjelasan yang dapat disampaikan dari kami kelompok 11. Apabila yang ada yang kurang jelas dan masih perlu dipertanyakan,
mendengarkan. Kami membuka sesi tanya jawab melalui grup mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.